Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi kalkulus. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah operasi pada fungsi. Ternyata nggak hanya polisi aja yang melakukan operasi ya. Oke, lanjut. Operasi fungsi. Judulnya gede banget. Sebagaimana dua bilangan AB yang bisa dijumlahkan untuk memperoleh bilangan baru, ya A ditambah B ini, fungsi ternyata juga bisa dibegitukan. Misal ada fungsi F, ada fungsi G. Kita bisa membuat fungsi yang baru, kita bisa mengoperasikan si F dan si G ini menjadi F ditambah G. Tidak hanya penjumlahan tentu saja, kita juga bisa mengenakan operasi pengurangan, perkalian, pembagian antar dua fungsi F dibagi G, dan perkalian atau pembagian suatu fungsi dengan suatu bilangan. Misalkan A dikali F, lah F-nya ini fungsi, A-nya ini adalah bilangan real. Kita juga bisa melakukan itu. Kita juga bisa memangkatkan suatu fungsi jadi F kuadrat, F pangkat 3, F pangkat 5, F pangkat N, atau menarik akar dari si fungsi tersebut. Misalkan akar F, akar pangkat N dari F, dan seterusnya. Yang akan kita bahas operasi fungsi ini adalah operasi-operasi yang akan kita bahas pada tema kita ini. Operasi fungsi adalah satu penjumlahan, kemudian pengurangan, dan pasangannya kalau penjumlahan pengurangan, pasangan selanjutnya adalah perkalian dan pembagian, kemudian perkalian dengan konstanta seperti yang tadi sudah saya singgung. Konstanta itu adalah bilangan kalau yang kita bahas di sini, bilangan real. Dan yang terakhir, operasi yang terakhir adalah komposisi. Oke, yang pertama adalah penjumlahan. Misal saya punya suatu fungsi, sebut saja fx, sebut saja bunga. Fx itu didefinisikan sebagai x dikurangi 3 dibagi 2 ini. Kemudian ini adalah grafik fungsi dari si fx tadi, berupa garis lurus begitu. Ini warnanya saya samakan, hijau-hijau. Kemudian saya punya fungsi yang kedua, fungsinya adalah akar x. Fungsinya saya kasih nama gx, warnanya merah, ini adalah grafiknya. Saya akan mendefinisikan suatu fungsi yang baru, hasil dari operasi F dan G. Dalam kasus ini adalah penjumlahan. Seringkali ini ya kita tuliskan sebagai F ditambah Gx. Seolah-olah ini adalah suatu fungsi baru, terus kemudian variabelnya adalah X. Definisinya apa F ditambah Gx begini? Definisinya adalah F ditambah Gx adalah Fx ditambah Gx. Seperti ini. Oke, saya hapus. Fx ditambah Gx, ya Fx, X dikurangi 3 dibagi 2 ini, ditambah dengan si Gx. Gx-nya siapa? Akar X. Tinggal nambah begitu saja. Kalau misalkan nanti bisa disimplify, bisa disederhanakan, ya disederhanakan, tidak masalah. Di sini yang saya tekankan adalah domain dari fungsi yang dihasilkan oleh operasi penjumlahan ini. Kalau yang pertama ini tadi, si F tadi domain naturalnya siapa? Domain naturalnya adalah semua bilangan real, himpunan semua bilangan real, si R ini. Kenapa? Karena semua bilangan real itu bisa dikurangi 3 lalu dibagi 2. Itu masih tetap bilangan real. Sedangkan si Gx ini domain naturalnya adalah bilangan real yang tidak negatif. Ya, mungkin di sini saya tulis R plus gini ya, atau R plus ditambah 0 gitu ya. R plus union 0. Jadi semua bilangan real yang tidak negatif bisa diakar. 0 akarnya adalah 0. Oke. Ini adalah grafik fungsi dari G, ini adalah grafik fungsi dari si F. Ini adalah yang biru, ini adalah grafik fungsi dari F ditambah G. Yang saya tekankan di sini bukan bentuknya. Jadi kalau yang di sini lempeng, yang di sini lurus, yang di sini beloknya begini, hasilnya begini, bukan itu, karena nanti konstruktornya berbeda, Fg-nya berbeda. Mungkin F ditambah G-nya hampir nggak bisa ditebak nanti bentuknya gimana. Jadi yang akan saya bicarakan di sini, yang saya tekankan adalah tentang domain dari fungsi yang dihasilkan dari hasil operasi penjumlahan ini, yaitu si F ditambah G. Domainnya lalu bagaimana?
Yang jelas kalau dia itu F ditambah G begitu, domainnya harus yang bisa dimasukkan ke F dan bisa dimasukkan ke G. Artinya ya irisan dari si F dan si G. Dalam hal ini adalah himpunan semua bilangan real tak negatif. Asal dia tidak negatif bisa dimasukkan ke F ditambah G. Bagaimana kalau positif? Ya ini bisa menerima, ini bisa menerima. Bagaimana kalau 0? Si F-nya bisa menerima, si G-nya bisa menerima juga. Bagaimana kalau negatif? Si F-nya bisa menerima, si G-nya tidak bisa menerima. Karena akar negatif tidak terdefinisi, dia bukan bilangan real. Sehingga dari sini ya harus sepakat mereka berdua ini. Kalau mau menghasilkan suatu fungsi yang baru, domainnya ya harus yang bisa digunakan oleh F, yang bisa atau yang berlaku di G juga. Jadi dalam kasus ini domainnya adalah himpunan semua bilangan real tak negatif. Oke. Pengurangan analog ya, analog dengan penjumlahan. Sebenarnya ya pengurangan penjumlahan itu satu konsep yang sama lah, A ditambah B, A dikurangi B itu pun sebenarnya A ditambah min B misalnya. Ini nggak perlu saya jelaskan, sama seperti yang tadi kita berbicara tentang domain natural dari F, G, dan F dikurangi G. Ini bukan ditambah bro, ini dikurangi Fx dikurangi Gx. Oke. Selanjutnya adalah perkalian. Perkalian dari dua fungsi. Nggak jauh berbeda mungkin yang saya bahas. Di sini F, di sini G, di sini F dikali G. Itu adalah Fg begini, Fgx. Didefinisikan sebagai Fx dikali Gx. Di sini yang perlu diperhatikan adalah lagi-lagi domainnya. Domainnya harus yang bisa dipakai kedua-duanya di F dan di G. Oke, selanjutnya adalah pembagian. Nah, ini yang agak perlu diwaspadai di pembagian ini. Karena ini sifatnya agak khusus. Misal saya punya Fg sama seperti tadi, X dikurangi 3 dibagi 2 dan akar X. F per G, X, saya definisikan sebagai Fx dibagi dengan Gx. Di sini ada satu hal yang perlu diwaspadai, satu hal tambahan yang perlu diwaspadai. Kalau yang tadi pengurangan penjumlahan perkalian itu asal domainnya adalah yang bisa diterima di F dan G, di pembagian ini agak nggak bisa segampang itu. Dilihat dulu. Contohnya adalah seperti ini. Ini domain naturalnya adalah semua bilangan real, sedangkan ini domain naturalnya adalah semua bilangan real positif dan 0 ditambah 0. Jadi bilangan tak negatif. F dibagi G tidak semerta-merta ya irisan dari keduanya, yaitu yang ini semua bilangan real tak negatif. Tunggu dulu, ternyata ketika dia dibagi, ini dibagi dengan akar X, ada syarat baru, yaitu X-nya tidak boleh 0. Kenapa? Karena kalau X-nya sama dengan 0, akar X sama dengan 0, lah di sini ada pembagian dengan 0. Pembagian dengan 0 harus dihindari, karena pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Sehingga di sini domain naturalnya adalah selain irisan dari F dan G, kita juga harus memperhatikan kondisi apakah ada pembagian dengan 0, apakah ada akar kuadrat yang negatif seperti itu. Jadi di sini 0 sudah tidak boleh. Sehingga domain natural dari F dibagi G adalah himpunan semua bilangan real positif. Bukan tidak negatif ya. Sekarang lebih strict lagi. Positif, 0 tidak boleh. Selanjutnya adalah perkalian dengan konstanta. Ini contohnya konstantanya adalah si 5. Jadi G adalah suatu fungsi yang saya bangun dari suatu konstanta dikali suatu fungsi yang lain yang sebelumnya sudah saya definisikan. Dalam hal ini adalah Fx. Definisinya sama seperti tadi. X dikurangi 3 dibagi 2. Di sini 5 Fx. Perkalian dengan konstanta itu seperti perkalian dua fungsi, seolah-olah Fx, Gx, ya Fg saja, Fgx seperti yang tadi. F-nya adalah itu, kemudian Gx-nya sama dengan 5. Suatu fungsi konstan. Gx sama dengan 5 berarti untuk X berapapun nilainya selalu 5. Dia berupa garis horizontal begini.
grafiknya. Di sininya 5. Jadi F dikali G, ya 5 dikali ini, atau G dikali F. Oke, jadi konsepnya sama. Pembahasan tentang domain naturalnya juga tidak berbeda. Yang terakhir yang agak berbeda dari 5 saudaranya, saudara ke-6 yang bungsu ini namanya adalah operasi komposisi. Mengkomposisikan dua fungsi. Bagaimana itu? Oke, apa-apaan ini? Ini adalah mesin. Kita akan menganggap fungsi itu sebagai suatu mesin. Kenapa demikian? Saya minum dulu biar nggak serak-serak. Sudah jam berapa ini? Jam 2 malam. 5 minutes later. Oke, jadi kita pandang fungsi itu sebagai mesin dengan X karena Fx ya. Dengan X sebagai inputnya dan output dari mesin itu adalah Fx untuk mesin pertama. Untuk mesin kedua saya buat berbeda bentuk mesinnya, entah itu mesin beneran entah enggak, pokoknya ya saya nyari gambar aja, saya taruh di situ. Si X itu inputnya adalah sesuatu, entah nanti bagaimana, hasilnya adalah G sesuatu. Oke, sebelum kita memproses, kita memasukkan si X ke dalam mesin F, jadi rencananya nanti F itu kan punya domain ya, domainnya ya siapa aja yang boleh masuk, boleh diproses oleh F. Seperti akar tadi, akar kuadrat bilangan negatif tidak boleh masuk karena nggak bisa diproses, tidak akan menghasilkan suatu bilangan real. Begitu juga dengan si mesin ini. Kalau mesinnya adalah mesin pembuat sepatu, jangan dimasukkan bahan-bahan membuat weci atau jemblem atau yang lainnya ya, barang-barang elektronik. Harus sesuai dengan domainnya. Nah, misalkan si X ini adalah unsur dari domainnya F. X nanti akan saya masukkan ke dalam mesin F ini. Waduh, kok warnanya merah? Warnanya merah kok warnanya merah. Mesin si F ini setelah keluar nanti akan jadi Fx. Dan si Fx ini tidak akan berhenti di situ saja. Kita akan masukkan ke mesin kedua. Jadi si G itu inputnya adalah Fx. Inputnya bukan barang yang sama sekali mentah. Jadi dari suatu X masuk ke Fx dulu, masuk ke F, keluarnya jadi Fx. Fx-nya masuk lagi ke si G. Nanti keluarnya adalah G sesuatu, yaitu G Fx. Oke, sebelum kita memasukkan X ke F, kita nyalakan mesinnya dulu ya. Oke, F dan G kita panasin dulu. Kalau sudah ready, kita masukkan si X ini ke dalam mesin F sehingga dia menjadi apa? Ding 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 ding. Fx. Si Fx ini lalu nggak kita biarkan begitu saja, kita masukkan ke dalam mesin yang kedua si G ini dan dia keluarnya menjadi Gfx. Ingat, Gfx urutannya nulisnya G-nya duluan, tetapi X itu masuknya F duluan. Jadi Fx sudah jadi suatu barang, sudah keluar, sudah jadi outputannya F. Kemudian kita masukkan ke G, jadilah Gfx. Saya contohkan, misalkan mesin F itu adalah mesin yang bisa merubah X menjadi X kuadrat dikurangi 1. G adalah suatu mesin yang bisa merubah X menjadi akar X ditambah 13. Kalau 2, oke, kita nyalakan dulu mesinnya. Kalau 2 kita masukkan ke dalam fungsi F, ke dalam mesin F, lalu kita proses, keluarlah dia. Mana nggak keluar? 3. Dari mana 3? Ya karena F tadi mengkonversi X menjadi X kuadrat min 1, jadi 2 kuadrat dikurangi 1 karena inputnya 2. Sehingga 4 dikurangi 1, 3. 3 ini si Fx akan saya proses lebih lanjut ke G, ke mesin yang G. G di situ di dalamnya ada proses G mengkonversi X ke X kuadrat, X ditambah 13 di akar. Sehingga jadinya adalah bisa ditebak hasilnya 4 karena 3 ditambah 13 terus di akar, yaitu akar 16 sama dengan 4. Oke, kita kembali lagi ke sini. Gfx. Oke, Gfx ini biasanya dinotasikan dengan begini.
Ini bukan G bundaran, G lingkaran, G bendol gitu ya. Kalau dulu di SMA mungkin ada yang bilang gitu. Mulai saat ini kita bacanya adalah G komposisi F. Itu adalah simbol komposisi, bukan lingkaran ya. Kalau lingkaran nanti ditanya radiusnya berapa, pusatnya di mana. G komposisi Fx. Jadi urutannya tetap G nulisnya kalau di sini adalah di kiri, F datang setelahnya. Begitu juga dengan G komposisi F gini. Jadi kalau ada G komposisi Fx, ingat ini sebenarnya adalah G dari Fx. Seperti itu. Kita bacanya G komposisi F. Sudah benar seperti yang diinginkan. Kemudian, belum. Sebelum ke situ ya. Ada hal yang perlu diperhatikan di sini. Tidak seperti Fx dikali Gx yang sama dengan Gx dikali Fx. F ditambah G yang sama dengan G ditambah F gitu ya. Operasi komposisi ini tidak mengatakan bahwa G komposisi F sama dengan F komposisi G. Malah ada counter example atau contoh penyangkal bahwa G komposisi F tidak sama dengan F komposisi G. Contohnya ya wis yang tadi aja. Fx-nya adalah X dikurangi 3 dibagi 2, Gx-nya tadi berapa? Akar X. Maka dari sini kita peroleh G komposisi F, X adalah Gfx sama dengan G dari X dikurangi 3 dibagi 2 sama dengan akar dari X dikurangi 3 per 2. Sedangkan F komposisi G-nya atau kita tulis sebagai F Gx itu adalah F dari akar X. Siapa itu? Adalah akar X dikurangi 3 dibagi 2. Tuh kan berbeda antara si G komposisi F dengan F komposisi G. Selain kita harus hati-hati, yaitu tidak menyamakan G komposisi F dengan F komposisi G, kita juga harus hati masalah domain dari G komposisi F ini. Domain dari G komposisi F, urutannya G komposisi F, ini saya hapus saja, nggak perlu khawatir, nanti bisa di rewind kalau mau lihat lagi ya. Domain dari G komposisi F adalah semua bilangan real yang memenuhi syarat berikut. Ada 2 syarat. Yang pertama, X itu harus domain dari F. Kenapa? Kalau X bukan domain dari F, gimana bisa kita menciptakan si Fx ini? Yang kedua, Fx harus ada di domainnya G. Ya. Kenapa kalau Fx itu tidak ada di domainnya G? Ya kita nggak bisa menciptakan Gfx ini. Kan tadi G A misalkan. A-nya kalau bukan unsur dari domainnya G, ya nggak bisa GA. Seperti akar X tadi ya, akar X. Kalau X-nya negatif itu bukan, bilangan negatif itu bukan unsur dari domainnya G, ya berarti nggak bisa Gx gitu ya, atau akar X, karena X-nya negatif. Begitu juga dengan ini. Nah, karena kita mau membuat Gfx, ya berarti Fx-nya harus unsur dari domainnya G. Kalau dari contoh yang tadi saya tulis ulang wes. Gf dulu ya. Fx-nya adalah X dikurangi 3 dibagi 2. Si Gx-nya adalah akar X. Kita peroleh G komposisi F, X adalah akar dari X dikurangi 3 dibagi 2. Kalau kita masukkan X sama dengan berapa ya? Misalkan 2. X-nya sama dengan 2. Apakah dia termasuk domain dari F? Iya, dia termasuk domain dari F. Karena F2 terdefinisi. F2 sama dengan X, yaitu 2 dikurangi 3, yang ini yang si X-nya, dibagi dengan 2 sama dengan min setengah. Tuh. Hanya saja 2 ini tidak bisa menjadi domain dari G komposisi Fx. Kenapa? Karena di sini F2-nya adalah min setengah dan F2 tidak bisa masuk ke Gx. Tidak, karena kalau di sini akan kita temui akar dari min setengah, jadi tidak terdefinisi.
domainnya G komposisi F lalu siapa? Domainnya adalah ya dari 3 termasuk 3 ya, karena menghindari negatif. Kemudian dan dia bernilai negatif kapan sih? X dikurangi 3 dibagi 2 itu negatif, yaitu kalau kedua ruas saya kalikan dengan 2, ini tanda tidak berubah karena 2 positif. X dikurangi 3-nya ya harus kurang dari 0. Siapa itu? X-nya harus kurang dari 3. Bukan harus ya. Dia akan negatif kalau X-nya kurang dari 3. Ya wis, biar dia tidak negatif, X-nya harus lebih besar sama dengan 3. Jadi 3 dan seterusnya. Seterusnya termasuk 3. Ya, dan ingat notasi ketainggaan begini tidak pernah kurungnya adalah kurung siku atau simbol dari himpunan tertutup seperti itu. Oke, bagaimana itu penjelasannya? Penjelasannya saya taruh di slide ini. Oke, domain dari G komposisi F. Tadi ini contoh sama apa beda? Oh, contohnya sama. F-nya adalah X dikurangi 3 dibagi 2. Kemudian G-nya adalah akar X. Jadi ini adalah bilangan real, himpunan semua bilangan real maksud saya. Semuanya bisa dipetakan oleh si F. Siapapun, 0 dipetakan ke min 3/2, min 10, min 1 juta, atau yang positif-positif 100, 200, 300. Semuanya bisa dipetakan oleh si F. Jadi dari situlah alasannya kenapa domain natural atau domain dari si F ini adalah himpunan semua bilangan real. Oke, jadi semuanya boleh masuk. Terus kemudian hasilnya pun nanti juga range-nya itu adalah semua bilangan real juga, nanti bisa dicek tentang itu. Tapi kita nggak akan membahas terlalu dalam tentang range dari F. Sebaliknya si G ini mengawankan suatu himpunan ke himpunan lain. Dia didefinisikan sebagai akar X. Inputnya siapa? Inputnya adalah ya di sini. Yang ini nggak boleh. Ini belum saya kasih tahu ya, bahwa yang saya tulis di atas itu yang positif, yang di bawah yang negatif. Oke. Tanpa itu mungkin tidak bisa, mana nggak ada tandanya positif negatif. Jadi di gambar ini yang atas itu adalah bilangan yang positif 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya. Saya anggap seperti itu. Saya definisikan yang positif di atas. Oke, kita kembali lagi ke si G. G ini memetakan yang tidak negatif. 0 dipetakan ke 0. 4 dipetakan ke 2. 2 ke akar 2. 1 ke 1 dan seterusnya. Hanya yang tidak negatif saja yang bisa dipetakan oleh G. Artinya apa? Artinya kalau mau kita bangun suatu fungsi baru G komposisi F, ya si Fx-nya hanya yang bisa yang di sini saja. Oke, jadi si akar X ini nilainya selalu positif. Tapi ini tidak mempengaruhi apa yang akan kita bahas ya. Ini sekedar review saja dari sifat akar. Akar dari X kuadrat itu adalah mutlak dari X. Ingat bahwa akar pangkat 2 begini nilainya selalu positif. Jadi selalu tidak negatif, bisa 0 dia, 0 atau positif. Jadi di sini. Oke, ini hanya pelengkap saja, tidak termasuk bagian dari domain natural yang akan kita bahas. Si G menerima siapa? G itu hanya menerima yang tak negatif. Jadi begini. Artinya kita harus mencari suatu nilai. Artinya kita harus mencari kumpulan dari X yang kalau dimasukkan ke F ini dia tidak negatif. Siapa itu? Dia adalah 3 dan lebih besar dari 3. Tadi sudah kita hitung ya, kapan si ini tidak negatif, lebih besar sama dengan 0. Kalau tadi kita hitung dia kapan dia negatif, sekarang kita hitung kapan dia tidak negatif. Ya analog sebenarnya ya. Di sini X dikurangi 3 lebih besar sama dengan 0, X lebih besar sama dengan 3. Jadi 3 dan lebih dari 3. 3 atau lebih, jadinya begini. Sehingga kalau kita gambarkan, kita turunkan sedikit. Jadi ini adalah gambaran ya, gambaran dari nilai-nilai X gitu. X baginya si G
yang dipetakan ke himpunan kedua kodomennya dari G. Kemudian si F ini ya harus dibatasi di sini. Kalau nggak di sini nanti nggak akan bisa masuk ke Fx-nya, nggak boleh masuk ke G, sehingga ini batasi sampai sini saja. Oke, itu yang perlu diperhatikan benar-benar di G komposisi F, yaitu terkait bentuknya tadi, yang G komposisi F tidak selalu sama dengan F komposisi G, dan yang perlu diperhatikan lagi yang sangat penting adalah domain dari G komposisi F. Oke, ini mungkin satu tambahan ya. Kalau saya punya fx sama dengan x kuadrat, saya punya gx sama dengan akar x, maka kita peroleh G komposisi F itu adalah gfx ya. Gfx itu adalah akar dari x kuadrat. Siapa akar dari x kuadrat ini? Adalah x. Ya, x-nya mutlak x gitu ya, karena dia harus positif. Sedangkan yang kedua, F komposisi G, X, itu adalah F Gx adalah akar X yang dikuadratkan. Sama dengan siapa dia? Sama dengan X dengan suatu syarat. Ya, dengan suatu syarat. Yang jelas X-nya ini juga positif karena dia dikuadratkan, nggak mungkin dia negatif. Dia boleh 0, boleh positif. Jadi si X ini sama-sama tak negatif. Tetapi domain natural dari G komposisi F dengan F komposisi G ini berbeda. Kenapa begitu? Nah, jadi jangan gegabah langsung menyederhanakan menjadi X. Sama-sama X-nya berarti domain naturalnya ya semua bilangan real. Kan cuma X saja. Nah, misalkan ini saya buat fungsi Hx sama dengan X. Loh, domain naturalnya siapa? Semua bilangan real. Tunggu dulu. Kita menyederhanakan X kuadrat ya sama dengan X. Karena kondisinya memang demikian. X siapa yang bisa dikuadratkan? Yang bisa dikuadratkan adalah semua bilangan real. Iya, semua bilangan real bisa dikuadratkan. Lalu ketika dikuadratkan dia akan menjadi tak negatif. Bisa 0 saat X-nya 0 atau dia positif saat X-nya tidak 0. X-nya min 1 misalkan dikuadratkan jadi 1. X-nya min 15 dikuadratkan jadi 15 kuadrat. Sama aja dengan 15 kuadrat gitu ya. Tetap saja dia tidak negatif. Sehingga domain natural dari G komposisi F adalah semua bilangan real. Sedangkan F komposisi G itu dia X, cuman kondisinya adalah begini. Akar X dikuadratkan itu adalah, tulis di mana ya? Sini aja. Akar X dikali akar X. Perkalian ini adalah operasi dari bilangan real. Sehingga akar X harus bilangan real. Ini harus bilangan real. Kapan akar X itu bilangan real? Saat X-nya tidak negatif. Kalau X-nya itu negatif, nggak bisa kita kalikan akar X dikali akar X. Sehingga dia sama dengan X ini ada syarat. Syaratnya akar X-nya adalah bilangan real. Artinya X-nya tidak negatif. Dengan demikian, dari sini kita peroleh domain naturalnya F komposisi G. Kalau gitu siapa? Ya semua bilangan real yang tidak negatif. Nah, itu bedanya. Sama-sama X. Waduh, alarm. 2:30. Sama-sama X, sama dengan X ya. Jadi saya tulis lagi di sini. G komposisi F X sama dengan X. F komposisi G X sama dengan X. Sama-sama dengan X, tetapi domainnya mereka berbeda. Domain naturalnya G komposisi F komposisi G berbeda. Lalu apakah masih tetap bisa kita katakan G komposisi F itu sama dengan F komposisi G? Tidak sama. Dua fungsi F, G dikatakan sama jika Fx sama dengan Gx untuk semua X. Jadi kalau F di sini ya, F, G atau F ya, contoh lain wes, jangan FG wes, apa ya? JK ya, JX dan KX. J dan K ini kita katakan sama jika JX sama dengan KX.
jika Jx sama dengan Kx untuk semua X di domainnya mereka. Kalau ada satu saja X yang mengakibatkan Jx tidak sama dengan Kx, maka ya J tidak sama dengan K. Di sini juga begitu. G komposisi Fx sama dengan X, F komposisi Gx sama dengan X, tetapi G komposisi F, misalkan X-nya saya cari sesuatu ya, X-nya adalah -1, dan F komposisi G dari -1 apakah sama? Yang ini sama dengan 1 karena -1 dikuadratkan sama dengan 1, 1 diakar sama dengan 1. Sedangkan yang di sini adalah -1 diakar dulu, loh nggak terdefinisi, ya sudah nggak bisa dikuadratkan, karena yang bisa dikuadratkan adalah bilangan real dalam belajar kita kalkulus ini ya, karena kita domainnya masih bilangan real. -1 diakar terus dikuadratkan, nggak bisa, dia tidak terdefinisi. Nah, dari sini kita tahu bahwa G komposisi F tidak sama dengan F komposisi G, meskipun secara zahir dia sama-sama X. Selanjutnya adalah pergeseran fungsi. Kenapa sih fungsi digeser-geser? Di sub pembahasan ini akan kita lihat hubungan geometris dan aljabar dari fungsi yang digeser ke kanan. Geometris itu gimana? Grafiknya maksud saya ya. Secara geometris itu maksudnya grafiknya. Kemarin kan sudah kita bahas itu. Fungsi itu aljabarnya adalah ya definisi fungsinya fx sama dengan sesuatu. Geometrisnya fungsi itu maksud saya adalah grafiknya. Jadi di bab ini akan kita lihat hubungan geometris dan aljabar dari fungsi yang digeser ke kanan atau ke kiri atau atas bawah ya. Secara geometri kita bisa mengatakan grafiknya tetap kalau suatu fungsi ya. Jadi ibaratnya gini, kalian sedang bekerja dengan suatu software, misalkan software yang vektor lah misalkan ya. Ada suatu kurva begini seret, misalkan apa ya, Illustrator atau Photoshop atau Inkscape atau apa saja lah. Lalu yang kalian lakukan untuk menggeser ini adalah ya klik dan drag begitu saja. Itu secara geometri fungsi digeser ya. Jadi yang digeser adalah grafik fungsinya digeser. Bentuknya gimana? Tetap, cuman koordinat-koordinat yang bersesuaian aja yang pindah. Kalau dari segi gambarnya, kalau kita ngomong gambar ya, gambarnya tetap, cuman pindah koordinat gitu. Nah, akan kita cari tahu ini hubungan antara fungsi fx yang masih orisinil belum digeser dengan fungsi gx. Kalau gx itu saya definisikan sebagai fungsi f yang digeser gitu ya. Kira-kira secara aljabar masih ada keterkaitan nggak ya? Yang jelas secara geometri tadi ada, yaitu bentuknya sama, cuman pindah lokasi saja. Oke, mungkin perlu disimulasikan dengan applet ya. Lagi-lagi kita buka ini. Buka Matsuka, areavilan.com, pergeseran. Search aja di sini, geser. Nah, jadi saya punya suatu fungsi, si f ini. Ini adalah x kuadrat. X kuadrat kemudian saya geser. Nah, gini. Kira-kira secara geometris kan ada hubungannya ya, bentuknya tetap, cuman dia ya geser aja, geser koordinat. Kira-kira secara aljabar bagaimana ya? Apakah ada hubungannya? Apa sama sekali berbeda? Oke, kita kembali ke slide. Jadi ini saya punya fx sama dengan x kuadrat, grafiknya adalah itu. Lalu saya geser ke kanan. 3 satuan dalam kasus ini. Jadi berubah seperti apa ya fungsinya? Atau saya geser lagi ke atas. Jadi berubah seperti apa ya fungsinya? Definisi, jangan terburu-buru di sini dulu. Sebelum kita ke definisi, kita coba untuk otak-atik dulu ya. Kita coba secara intuisi, kita seolah-olah menemukan formulanya sendirilah sebelum lihat definisinya. Full screen biar mantap. Oke, misalkan seperti ini. Saya pakai tinta warna kuning. Bolehlah, nggak apa-apa. Meskipun di sini juga grafiknya warna kuning ya, nggak apa-apa wes.
Jadi ini adalah fungsi yang baru, fx sama fungsi yang original function ini fx sama dengan x kuadrat. Lalu tadi yang ini tadi saya gesernya ke kanan dulu lah. Gesernya ke kanan, jangan ke atas bawah dulu. Atau yang paling mudah dulu lah, boleh ke atas bawah tapi nggak ke kanan kiri. Saya geser ke atas. Kira-kira jadi bagaimana? Semula 0 jadi 1, semula 1 jadi 2, semula 4 jadi 5. Dari sini bisa secara gampang ya. Berarti kalau gx itu adalah suatu fungsi yang didefinisikan dari f dengan digeser ke atas satu satuan, maka hasilnya pasti ya tinggal ditambah satu saja ini. Tinggal ditambah satu ini. Sehingga fx ditambah 1 itu adalah fungsi f yang digeser ke atas satu satuan. Dengan cara yang sama, kalau saya geser ke bawah dua satuan misalkan, ya tinggal dikurangi 2 saja. Jadi yang ini jadi dikurangi 2 begitu. Dikurangi 2. Itu adalah fungsi f yang digeser ke bawah 2 satuan. Oke, sekarang kita bahas kanan kiri. Jadi dari posisi awal kita geser ke kanan 3 satuan. Kenapa 3? Enggak apa-apa wes, ini gini. Jadi fungsi aslinya adalah yang ini. Yang semula 0, jadi f0 sama dengan 0. Ini adalah G ya, ini adalah G. G diperoleh dari F, digeser ke kanan 3 satuan. F0 sama dengan 0. Kira-kira titik yang bersesuaian dengan ini di G ini mana? Yang bernilai 0 kira-kira G berapa? G 3. Yang ini. Terus yang bernilai 1 tapi koordinatnya adalah min 1,1. Kira-kira di sini yang bersesuaian adalah G berapa ini? Jadi kalau F min 1, min satunya 1, di sininya berapa kira-kira? G siapa? G yang mirip ya yang ini, dari sini ke sini toh, adalah G2. Ini tadi 3. Kemudian kalau saya random ya, 3 itu di atas sana. F3. Kira-kira mirip atau koordinat yang bersesuaian G berapa? G6. Nggak kelihatan gambarnya tapi bisa dibayangkan. Oke, dan seterusnya. Secara umum kalau di sini adalah fx ya, untuk suatu x di sini, di G itu G berapa ya yang sama dengan si fx ini? G x ditambah 3 karena digeser 3 satuan ke kanan. Oke, sekarang kalau kita punya persamaan fx sama dengan gx ditambah 3, maka si gx itu bagaimana? F yang bagaimana? Fx dikurangi 3. Ya, kalau misalkan kita anggap saja ini adalah suatu B gitu ya. Berarti si X-nya berapa? Kalau B sama dengan X dikurangi ditambah 3, berarti X sama dengan ya B dikurangi 3. Yang ini dikurangi 3. Jadi kalau yang di sini ada X, ini ya X dikurangi 3. Jadi kalau yang di sini X, yang di sini X dikurangi 3. Oke, sehingga fx dikurangi 3, yang dikurangi 3 x-nya, bukan f-nya, adalah suatu fungsi f yang digeser ke kanan 3 satuan. Digeser ke kanan ya, tandanya negatif, ke kiri nanti. Bukan, jangan mengikuti intuisi yang itu. Jadi kalau dia dikurangi dengan suatu bilangan positif, ya dia digeser ke kanan gitu. Berapa satuan ya tergantung bilangannya tadi, bilangan positif tadi. Oke, jadi bisa kita simpulkan di sini
fx dikurangi b adalah suatu fungsi f yang digeser ke kanan b satuan. Kita kembali ke sini. Misal fx suatu fungsi dan ab bilangan real. Fungsi ini merupakan fungsi yang dibangun dari f, jadi fungsi f gitu loh. Digeser ke kanan a satuan, ini tandanya dikurangi. Kemudian ke atas b satuan. Jadi kalau yang dikurangi itu x-nya, jadinya fx min sesuatu, itu digeser ke kanan a satuan. Dan kalau yang ditambahkan itu adalah fx-nya, bukan x-nya. Jadi si fx semuanya ini, entah ini nanti ditambah, entah dikurang, semuanya ini ditambah sesuatu, sebut saja b, maka dia digeser ke atas b satuan. Dan tentu saja b ini bisa negatif. Kalau b-nya negatif, ini sederhananya ya plusnya kita ganti jadi negatif, jadi min, sehingga dia digeser ke bawah b satuan. A di sini tentu saja bisa negatif, sehingga sederhananya A-nya tetap positif, tapi tanda kurang, tanda minus itu diganti dengan tanda tambah, sehingga artinya F-nya digeser ke kiri A satuan. Oke, applet nggak usah ya, tadi sudah kita bahas. Sehingga ini A satuan, B satuan. Ini adalah grafik yang hitam itu adalah grafik fungsi dari fx dikurangi a ditambah b, jika yang dimaksud f itu adalah fungsi yang grafiknya yang berwarna merah itu. Beberapa jenis fungsi lain yang perlu kita ketahui di sini ya. Ada berapa? Polinom. Nah, polinom ini adalah suatu fungsi yang akan selalu kita pakai. Fungsinya adalah fungsi, bisa dikatakan fungsi paling sederhana. Dulu kalau di SMA tidak diberitahu bahwa ini adalah fungsi polinom gitu ya. Mungkin tidak tahu kalau itu fungsi polinom yang mungkin selalu dipakai contoh atau selalu dibahas di kelas, itu fungsi polinom. Oke, kita bahas. Suatu fungsi, kita mulai dari fungsi yang konstan dulu. Suatu fungsi yang berbentuk fx sama dengan k, k-nya adalah konstanta. Konstanta itu adalah tetapan, jadi dia tetap, berarti dia bilangan. Dalam pembahasan kuliah kita ini, konstanta yang dimaksud adalah bilangan real. Kenapa sih kok selalu ngomong begitu, konstanta itu bilangan real dan seterusnya? Karena konstanta tidak selalu bilangan real. Nanti seiring berjalannya kuliah, seiring kuliah yang kalian ambil, konstanta itu bisa macam-macam, tidak hanya bilangan real. Oke, di mana ini harusnya dipisah ya? Oke. Disebut sebagai fungsi konstan. Grafiknya bukan grafnya. Grafiknya adalah berupa garis horizontal. Contohnya adalah ini. Saya punya fx sama dengan 3. Jadi berapapun x, nilainya ya 3. Pak, yang menjadi masalah itu di sini fungsi variabelnya x. Inputnya x berarti ya kalau mesin tadi. Tapi kok di sini nggak ada x-nya? Ya, anggap saja beginilah, fx sama dengan 3 ditambah 0x. Nah, wes gitu aja. Jadi kalau tetap mau ada x-nya, jadi f5 berapa? 3 ditambah 0 dikali 5, ya 3, tetap 3. Sehingga di sini garisnya berupa garis horizontal. Berapapun x-nya, berapapun x yang di sini, nilainya selalu 3. Itulah fungsi konstan. Selanjutnya kita punya fungsi yang kedua, fx sama dengan x. Disebut fungsi identitas. Karena fx sama dengan x, ini sama dengan itu. X-nya berapapun, x dipetakan ke siapa? Dirinya sendiri. Ya, x dipetakan oleh f ke dirinya sendiri karena fx sama dengan x. F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2, F0 sama dengan 0, F15 sama dengan 15, F-100 sama dengan min 100. Maka disebut sebagai fungsi identitas. Grafiknya berupa garis yang melalui titik pusat 0,0 dengan kemiringan 1. Nanti bisa dicek tentang kemiringan itu ya. Karena ini grafiknya seperti ini,
Sehingga delta X di sini berarti sama dengan delta Y. Jadi kemiringannya selalu 1. Ya, nanti bisa dicek tentang itu. Oke, ini adalah fungsi identitas. Selanjutnya, dari dua fungsi tadi, fungsi konstan dan fungsi identitas, kita dapat membangun berbagai macam fungsi yang penting. Nah, ini mulai masuk definisi fungsi polinom ini. Sebarang fungsi yang dibangun dari fungsi konstan dan fungsi identitas dengan menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, termasuk pangkat itu perkalian ya, disebut sebagai fungsi polinom. Akar tidak termasuk di sini, kecuali akar yang khusus ya. Akar yang khusus, misalkan x kuadrat di akar dikhususkan jadilah dia x. Nggak usah dijelaskan ya, ini wis. Disebut sebagai fungsi polinom, atau dengan kata lain adalah fungsi yang dapat ditulis dalam bentuk ini. Jadi an x pangkat n ditambah an min 1x pangkat n min 1, n-nya adalah bilangan bulat tidak negatif, jadi 0 atau positif. Jadi di sini saya jelaskan A0. A0 itu berarti suatu bilangan di sini ya, karena AI 0, 1, 2, 3 sampai n ini A-nya AI semuanya adalah bilangan real. Sehingga kalau ini saja ya fungsi konstan namanya. Kalau ini saja AI-nya adalah A1-nya adalah 1, namanya adalah fungsi identitas. Oke, fungsi identitas saya kalikan dengan suatu bilangan real ya, saya kalikan dengan sesuatu A1 sebut saja jadi A1x. Kemudian saya tambahkan dengan A0. Oh, berarti ini polinom. Iya, karena fungsi konstan saya jumlahkan dengan fungsi identitas yang saya kalikan dengan sesuatu. Oh, sudah sesuai dengan definisinya yang di sini tadi. Kalau saya tambah lagi x, 1x berarti kan suatu x kan fx sama dengan x suatu fungsi identitas. Kalau saya kalikan dengan dirinya jadinya x kuadrat. Termasuk yang ini ya, perkalian. Terus kemudian saya kalikan, katanya boleh dikalikan dengan suatu konstanta A2, siapapun A2. Terus saya tambahkan dengan yang tadi, saya tambahkan dengan yang tadinya. Oh, ini juga disebut sebagai polinom. Secara umum itu seperti ini. Nah, mudah-mudahan tidak bingung. Harus mulai familiar dengan notasi-notasi seperti ini ya. Jadi nanti kita contohkan yang jelas. Dia koefisiennya an min 1 dan seterusnya ai lah. Kemudian x pangkat sesuatu. Jika an tidak sama dengan 0, maka fungsi polinom, kita belum membahas rasional. Fungsi polinom tersebut kita sebut sebagai fungsi polinom yang berderajat n nanti. Kasih contoh ya. Oke, ini dulu sebelum ke fungsi rasional, saya jelaskan contohnya dulu. Ini adalah fungsi polinom. Loh, emang bisa ditulis dalam bentuk an, x pangkat n? Iya bisa. Bisa ditulis dalam bentuk 1 dikali x pangkat 2 ditambah 0 dikali x di pangkat 1 ditambah min 3. Jadi ini jadi A0-nya, ini jadi A1-nya, ini jadi A2. Jadi A2x pangkat 2 ditambah A1 x pangkat 1 ditambah A0. Seperti itu. A1 boleh 0, boleh. Kan yang penting dia bilangan real. Seperti itu. Jadi kita peroleh ini, dia adalah polinom. Bagaimana dengan ini? Apakah dia polinom? Iya, dia adalah A5x pangkat 5 ditambah A4x pangkat 4 ditambah A3x pangkat 3 ditambah A2x kuadrat ditambah A1x ditambah A0. Siapa A0-nya? 0. Siapa A1-nya? 1. Siapa A2-nya? min
setengah. A3-nya 0. A4-nya 0. A5-nya 3. Jadi kalau kita tuliskan jadi 3x pangkat 5 dikurangi 1/2 x kuadrat ditambah x. Nah, analog dengan yang nomor 3, tidak perlu saya jabarkan seperti ini. Nanti malah menghabiskan waktu. Habiskan kuota ya, nonton video lama-lama tapi nggak terlalu penting. Sedangkan fungsi rasional adalah, ini didefinisikan, hasil pembagian dari dua fungsi polinom disebut sebagai fungsi rasional. Contohnya adalah itu. Ini adalah fungsi rasional. Kenapa? Karena ini polinom. Polinom dibagi dengan polinom yang lain atau polinom yang sama ya, enggak apa-apa. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa fungsi polinom itu adalah fungsi rasional juga. Kenapa? Karena ini bisa kita tulis x kuadrat dikurangi 3 dibagi dengan 1. Ini polinom. Sehingga kita katakan dia ya suatu fungsi rasional. Fungsi polinom adalah fungsi rasional. Tetapi fungsi rasional belum tentu polinom. Seperti kasus ini. Kasus ini apakah fungsi polinom? Bukan. Kalau memang dia fungsi polinom, coba tuliskan dalam an x pangkat n ditambah dan seterusnya tadi ya. Asal dia pangkatnya bilangan asli loh. Pangkatnya nggak boleh separ, pangkatnya nggak boleh negatif. Dia pangkatnya bilangan asli. Terus kemudian di sini i-nya dari 0 sampai n itu adalah suatu bilangan real. Oke. Nah, ini agak tambahan ya, karena ini adalah suatu skill yang sangat penting, yang diharapkan semuanya bisa, dan dikhawatirkan tidak semuanya bisa langsung paham dengan membaca buku atau sudah disampaikan dulu waktu di SMA. Kalau sudah disampaikan di waktu SMA ya enggak apa-apa, kita sambil review materi saja sambil nyantai. Bagaimanakah grafik fungsi ini? Fungsi kok kayak gini ya? Fungsi kok ada kurungnya, nggak ada tutupnya lagi? Itu maksudnya apa? Nah, tentu saja kita sudah pernah berkenalan dengan ini ya waktu membahas tentang fungsi tentang nilai mutlak. Jadi ini tuh adalah piecewise function. Ini adalah piecewise function. Artinya apa ya? Dibagi. Definisinya berbeda di syarat tertentu. Contohnya ini fx, dia adalah, siapa fx itu? X kuadrat. Kalau x-nya kurang dari 1. Lah kalau lebih dari 1, ya dia 2x dikurangi 2. Kira-kira grafiknya bagaimana ya? Cara kita menggambar grafiknya bagaimana? Kalau cara kita dengan membuat titik-titik seperti kemarin, maka akan kita peroleh seperti ini. Saat 0 nilainya berapa ya? 0 itu termasuk yang atas atau yang bawah? Aturannya termasuk yang atas karena kurang dari 1. Karena x-nya kurang dari 1, maka fx-nya adalah x kuadrat. Kalau begitu 0 kuadrat dong. 0 kuadrat siapa? 0. Kalau x-nya min 1. Min 1 itu berarti ikut aturan yang atas apa yang bawah? Yang atas. Kenapa? Karena min 1 kurang dari 1. Sehingga nilai fx-nya adalah min 1 dikuadratkan, yaitu 1. Terus selanjutnya adalah 2. 2 ini ikut aturan yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Kenapa? Karena 2 itu termasuk ini yang lebih besar sama dengan 1, yang tidak kurang dari 1. Nah, kalau begitu fx-nya berapa? Fx-nya ya yang ini. 2x dikurangi 2. 4 dikurangi 2, ya 2 di sini. Kalau min 2 tadi nilainya adalah 4 karena mengikuti x kuadrat. Oke, caranya berarti ya di titik-titik seperti waktu kita menggambar grafik fungsi. Oke, setelah jadi seperti ini, ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu kalau gambarnya kayak gini, orang nggak akan bisa mengidentifikasi bahwa lalu F1 itu berapa. F1 itu 0, jadi ikut yang ini, atau 1 ikut yang itu. Kalau di zoom berapa juta kali pun dia nggak akan terlihat. Kenapa? Karena memang
Semua yang di kanannya 1, berarti kan sedekat apapun dengan 1, nilainya adalah ini. Semua yang di kirinya 1, sedekat apapun dengan 1, dia nilainya adalah ini. Lalu di pas 1 itu bagaimana? Kita tahu pas di 1 nilainya adalah 2 dikali 1 dikurangi 2 sama dengan 0. Cuman kalau nggak lihat ini, ya fungsinya nggak secara eksplisit disampaikan, dilihat grafiknya saja, kita tidak tahu ya dia F1 itu berapa. Sehingga yang kita lakukan adalah membuat tanda seperti ini. Ini lingkaran bolong, artinya dia tidak di sini loh nilai fungsinya. Di kirinya 1 dia sudah pakai ini, cuman pas di 1 dia tidak pakai ini karena di sini bolong. Nah, kalau yang di sini nggak bolong yang bawah ini. Jadi nilai F1 ya di sini ini. Oke. Ini adalah contoh lain. Ya, tentu saja di sini harus kita warnai gitu ya. Kalau kita warnai, kita tandai X kurang dari min 2, dia adalah yang ini. Berarti yang ini yang bolong, yang ini yang enggak bolong. Kemudian yang ini yang bolong, yang ini yang enggak bolong. Nanti bagaimana kok bisa begitu? Silakan di pause videonya, kemudian dicermati ya. Misalnya begitu. Jadi bolong enggak bolongnya ada di situ. Selanjutnya lah bagaimana kalau 3? Sama, mau 2, 3 atau 10 sama. Konsepnya sama. Dia bernilai min X jika X-nya negatif, dia bernilai X jika X-nya antara 0 sampai 1 termasuk 0 tidak termasuk 1, dan dia bernilai X ditambah 1 jika 1 atau lebih. Grafiknya terus gimana kalau begitu ya? Salah satu cara gini aja. Apa ini? Jadi ini adalah grafik dari min X. Ya wes tulis aja semuanya min X, gambar aja. Ini adalah grafik fungsi dari X. Fx sama dengan X. Ini adalah grafik fungsi dari X ditambah 1. Oke, terus ngapain? Yang putih ini kita potong. Kita potong di 0. Kenapa? Karena dia berlakunya hanya di kirinya 0. Jadi di kanannya 0 kita potong. Lalu bagaimana lagi? Yang kuning ini kita potong kirinya 0, kanannya 1. Kenapa? Karena dia hanya terdefinisi si X ini ya di X-nya 0 sampai 1. Kemudian langkah terakhir analog dengan dua temennya. Yang terakhir ini kita potong untuk X-nya kurang dari 1 karena dia hanya berlaku di X 1 atau lebih. Terus sehingga kita kalau jadi satu kesatuan ya, kalau semula kan warna-warnanya berbeda karena saya mau menunjukkan bahwa dia seolah-olah dibangun dari 3 fungsi yang berbeda. Sebenarnya kalau dia sudah fx begini ya dia jadi satu fungsi, satu kesatuan, jadilah seperti ini. Nah, di 0 ini nilainya sudah nggak perlu kita kasih bolong atau nggak bolong ya, karena sudah berhimpit begini. Masalahnya adalah di sini. Kira-kira yang perlu dikasih bolong adalah yang atas atau yang bawah yang bolong ini. Dia bernilai X ditambah 1 yaitu ini jika X-nya 1 atau lebih. Oh, berarti yang ini yang termasuk. Karena waktu dia sama dengan 1 ikut yang ini. Ini yang bolong. Seperti itu. Latihan kita bahas nanti waktu live ya, waktu pakai Zoom atau live streaming. Ada banyak yang perlu kita bahas, ada banyak upload yang sudah saya buat juga untuk kalkulus ini. Oke, terima kasih. Itu dia fungsi dan grafik fungsi. Sebenarnya materinya sudah nyambung dari kemarin-kemarin ya, tidak hanya yang hari ini. Hari ini fungsi dan grafik fungsi cuma di bagian operasi fungsi saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.